pada tanggal 20 Mei. Tidak ada yang istimewa dari tanggal ini, tapi itu adalah hari pernikahan Randy dan Putri Bramasta. Randy memilih tanggal ini karena cuacanya sempurna, itu indah dan tenang, sama seperti cinta mereka. Randy bukanlah orang yang terlalu khusus dalam berkencan, dia bahkan pernah lupa merayakan hari Valentine di masa lalu. Namun kini setelah ia bersama Putri Bramasta, ia ingin memilih hari istimewa untuk merayakan cinta mereka. Sedangkan Putri Bramasta, dia juga tidak terlalu sibuk dengan kencan, tapi setiap hari yang dia habiskan bersama Randy patut dirayakan untuknya. Pagi-pagi sekali, Putri Bramasta bangun di tengah aroma mawar segar. Ketika dia membuka matanya dan melihat seluruh ruangan dipenuhi bunga mawar, dia tidak dapat mempercayai matanya. "Kamu sudah bangun," kata Randy. Dia tidak melihat Randy, tapi dia mendengar suaranya. Dia tidak duduk di dekat jendela dan membaca koran, tapi dia berjalan menghampirinya dari ruang depan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Putri Bramasta bertanya. "Hari apa hari ini? Kapan dia menaruh mawar di kamar? Apakah dia ingin dia menjadi peri bunga? Apakah kamu menyukainya?" Randy berjalan mendekat dan mencium kepalanya. Putri Bramasta mengangguk. "Apa maksudmu?" Randy bertanya sambil tersenyum. "Yah, aku menyukainya," jawab Putri Bramasta dengan wajah memerah. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat mata Randy yang penuh gairah, jantungnya berdebar kencang. "Apakah kamu menyukai bunganya atau aku?" Randy bertanya. Bunganya disiapkan olehnya, namun dia tampak iri dengan bunganya. "Aku suka bunganya." Putri Bramasta sengaja menggodanya. Benar saja, dia melihat wajah Randy berubah muram, sepertinya dia kurang puas dengan jawabannya. Dia menambahkan, "Karena bunganya disiapkan olehmu. Setiap wanita pasti menyukai bunga yang indah, tapi dibandingkan dengan bunga, dia pasti akan lebih menghargai orang di belakangnya." Randy merasa puas dengan jawaban tambahan Putri Bramasta. Dia tersenyum dan berkata, "Bangun dan berpakaian. Ada hal penting yang harus dilakukan nanti." "Memangnya ada apa?" Begitu dia bangun, dia hampir melupakan apa yang terjadi tadi malam. Saat Randy menyebutkannya, rasa penasarannya kembali muncul. "Baiklah, cepatlah," kata Randy. "Tidak, aku masih ingin berbaring sebentar." Ruangan itu penuh dengan bunga. Dia enggan untuk pergi, karena dia merasa seperti peri bunga yang dikelilingi oleh bunga. "Lakukan apa yang aku katakan. Kamu bisa tetap di tempat tidur besok," Randy meyakinkan dengan lembut. "Ada apa?" Putri Bramasta bertanya lagi. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mendesaknya untuk bangun. Tidak peduli seberapa larut dia tidur, dia akan menunggunya. "Bersikaplah baik, dan jangan bertanya lagi." Randy berbicara dengan tegas. "Baiklah." Putri Bramasta tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya dan pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Ketika dia keluar, Randy telah menyiapkan pakaiannya untuknya. Sepertinya dia ingin membantunya mengganti pakaiannya. Meskipun mereka adalah suami istri dan mereka sudah sering melihat satu sama lain tanpa busana, Putri Bramasta tetap saja tersipu membayangkan dia membantunya berpakaian. Dia mengambil pakaian itu dari tangan Randy dan segera masuk ke dalam ruang ganti. Saat dia berganti pakaian dan keluar, Randy sudah meminta seseorang untuk mengantarkan sarapan ke kamar mereka. Dia berkata, "Kamu akan lebih lelah hari ini. Makan lebih banyak." "Di mana putri kecil dan Kenzo?" "Aku akan meminta mereka bergabung dengan kita untuk sarapan." Putri Bramasta melihat kedua kamar lainnya. Dia tidak tahu apakah kedua anaknya sudah bangun. Dirga mengajak mereka keluar untuk bersenang-senang. Randy menyiapkan meja dan menggigit makanannya. Ketika dia merasa makanannya enak, dia menyajikan sepiring makanan untuk Putri Bramasta. Kue-kuenya terlihat enak.
Putri Bramasta mengambil gigitan besar. Dia mengangguk dan memuji dengan gembira. Ini benar-benar enak. Iya, itu bagus. Randy mengambil selembar tisu dan menyeka mulutnya. Dia memperhatikan staf restoran saat mereka menyiapkan makanan, jadi dia tahu Putri Bramasta pasti akan menikmatinya juga. Kamu juga harus makan. Putri Bramasta makan dengan cepat dan memperhatikan bahwa Randy tidak makan apapun. Aku sudah makan beberapa. Sebenarnya dia tidak makan apa-apa, tapi dia begitu bersemangat hingga kehilangan nafsu makan. Dia selalu tenang saat mengambil alih Sandiga Group dan mengadakan rapat pemegang saham pertama. Dia bersikap tenang. Namun, pernikahan yang sudah lama dinantikannya ini memberinya terlalu banyak perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya dalam hidupnya. Aku kenyang, komentar Putri Bramasta setelah makan lebih banyak. Ketika dia bangun dari koma, dia makan sedikit tapi sering makan, jadi dia tidak bisa makan banyak untuk sarapan. Bagaimanapun, Randy tidak akan membiarkannya kelaparan. Selama dia lapar, dia bisa makan apa yang dia mau kapan saja. Baiklah, ikutlah denganku. Randy berdiri dan mengulurkan tangannya pada Putri Bramasta. Oke, kali ini, Putri Bramasta tidak menanyakan kemana tujuan mereka, tapi dia memegang tangannya erat-erat. Kemanapun dia membawanya, dia akan pergi. Mereka keluar dari hotel dan naik kereta yang sudah menunggu mereka. Setelah sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah gedung merah yang sangat nyaman. Cantik, Putri Bramasta menghela nafas dari bawahnya jantung. Ada berbagai macam bunga dan tanaman di dalamnya halaman bangunan kayu 2 lantai. Di sana terdengar kicauan burung, dan pemandangan gedung serta halaman tampak seindah lukisan. Tuan dan Nyonya Randy, selamat datang. Berpakaian sangat bagus wanita menyambut mereka sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu, terima kasih untuk hari ini. Randy menyapa dan mengangguk dengan sopan. Halo, Putri Bramasta mengangguk dan menyapanya dengan senyuman. Tuan dan Nyonya Randy, silakan ikuti saya. Wanita dengan ramah mengundang mereka ke dalam gedung saat dia memimpin jalan. Randy memegang tangan Putri Bramasta dan memasuki halaman. Setelah berjalan melalui jalan setapak yang dilapisi kerikil, mereka memasuki gedung. Di dalam gedung, tampak berbeda dari apa yang mereka lihat di luar. Ketika dia mengagumi bangunan itu dari luar, Putri Bramasta mengira itu adalah rumah pribadi. Lagi pula, desainnya yang nyaman membuatnya tampak sempurna untuk dijadikan sebuah rumah. Setelah memasuki gedung, dia melihat sebuah tablet kayu kecil tergantung di pintu. Kemudian, dia menyadari bahwa ini adalah studio kecantikan. Bisa bekerja di lingkungan yang indah, para staf pasti senang. Dia pikir pelanggannya juga akan sangat senang. Itu adalah tempat yang sangat indah. Ruang ganti kami ada di atas. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tuan dan Nyonya, Anda boleh naik ke atas. Apa yang akan kita lakukan? Saat Putri Bramasta masih bingung, dia mengikuti Randy ke ruang ganti di lantai 2. Tuan dan Nyonya, selamat datang. Sekelompok orang berbicara pada saat bersamaan. Putri Bramasta melirik mereka dan menemukan ada sekitar selusin staf yang sepertinya menunggu mereka di sini. Mata Randy menyapu orang-orang ini dan berkata, sudah waktunya untuk memulai. Putri Bramasta bingung. Randy, apa yang sedang kamu lakukan? Randy tersenyum tenang padanya sambil berkata, kamu akan tahu sebentar lagi. Kemudian, salah satu karyawan wanita berbicara dengan sopan kepada Randy, Tuan, menurut tradisi, Anda tidak bisa berada di sini saat ini. Tradisi, Randy mengerutkan kening. Tradisi macam apa itu? Untuk pertama kalinya, dia menjadi pengantin pria yang baik. Mengapa dia tidak bisa menemani pengantin wanita saat dia berdandan dan menyaksikan transformasi cantiknya? Tuan,
Anda punya banyak waktu bersamanya mulai sekarang. Tolong jangan tersinggung. Wanita itu tersenyum ambigu. Apa yang akan kamu lakukan? Randy enggan pergi. Putri Bramasta tertawa melihat keengganan di wajah Randy yang bertingkah seperti anak lekat. Randy menatap tajam ke arah wanita itu, lalu dia mengelus kepala Putri Bramasta dan berkata dengan lembut, "Aku akan turun. Aku akan menjemputmu sebentar lagi. Jangan khawatir." "Oh, aku sangat khawatir." Putri Bramasta memandangi tatapannya yang sangat enggan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. "Aku khawatir, aku bahkan tidak bisa memberitahumu jika kamu menjualku." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.